Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yudi Krisna Wicaksono dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga, membahas mengenai identitas nasional. Pengertian identitas, ciri atau penanda yang dapat membedakan Anda itu disebut sebagai identitas. Apapun yang melekat atau embedded di dalam sesuatu itu entah entitas benda atau benda hidup atau benda mati, ketika di sana ada ciri-cirinya, itu bisa disebut sebagai identitas. Misal, saya identitasnya apa? Identitasnya pakai kacamata, gitu. Ya, terus rambutnya warnanya hitam, tidak coklat, gitu. Nanti kalau coklat dikira Justin Bieber ya. Nah, itulah yang membedakan saya mungkin dengan Justin Bieber. Kalau saya kacamata dan berambut hitam, Justin Bieber mungkin rambutnya pirang, mohawk, dan tidak pakai kacamata, dan juga bertato. Kalau saya kan tidak ada. Nah, kayak gitu. Itu benda hidup ya. Kalau benda mati juga bisa. Misalkan apa ya? Masing-masing daerah mempunyai tugu mungkin. Kalau misalkan di Lamongan itu lele ya, ada logonya. Di Surabaya ada ikan curat dan buaya gitu kan. Kalau di Blitar ada patungnya Bung Karno dan sebagainya. Itu yang membedakan suatu entitas yang lain dengan entitas yang lainnya pula gitu ya. Itu yang disebut sebagai suatu identitas. Jadi ciri atau penanda yang dapat membedakan suatu entitas. Keberlakuan identitas secara umum. Yang pertama, identitas secara diri ya, itu tadi. Identitas yang umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya personal atau pribadi. Sebagai contoh, orang yang dikenali nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Identitas yang pribadi ini melekat misalkan di KTP ya. Di KTP di sana ada yang menyantumkan nama, ada menyantumkan juga alamatnya, jenis kelamin gitu ya, agamanya juga, terus mungkin status perkawinan dan sebagainya. Nah, itu yang membedakan identitas diri, membedakan identitas satu orang dengan orang yang lain. Ada juga di mana? Di SIM juga. Di SIM juga ada nama, ada alamat, gitu kan. Terus juga masa berlakunya kapan, itu berbeda di masing-masing orang. Gitu. Kemudian yang kedua adalah identitas kelompok, identitas secara kolektif ya. Identitas berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang. Contohnya, sebuah keluarga memiliki identitas yang bisa dibedakan dengan keluarga yang lain. Nah, ini misalkan di kartu keluarga. Di kartu keluarga, isi kakak bapak saya dengan isi kakak bapaknya kalian gitu ya. Isi kakak satu orang dengan orang yang lain itu beda. Ya mungkin isinya bisa satu orang, dua orang, tiga orang dalam satu kakak atau lebih gitu. Nah, itu yang membedakan. Dan juga di sana ada nomor kakaknya. Biasanya kalau ada kepengurusan administrasi, selain ditanyakan nomor induk kependudukan, juga ditanyakan nomor kakaknya gitu. Ini biasanya yang mau utang ke bank itu ya, ditanyain nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Terus yang B, sebuah bangsa sebagai persekutuan hidup dan negara sebagai organisasi kekuasaan juga memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa yang lain. Ya, Indonesia mempunyai apa yang bisa dibedakan dengan negara yang lain? Ya, misalkan bendera. Bendera kita merah putih, sementara bendera Malaysia berbeda. Ya. Apalagi lagu kebangsaan juga berbeda. Wilayah kita juga berbeda. Di sana ada kedaulatan yang membedakan wilayah kita yang diakui PBB
dengan wilayah negara yang lainnya. Nah, itu adalah suatu perbedaan, termasuk identitas kita sebagai negara Indonesia, yang membedakan negara Indonesia dengan negara yang lain dari ciri-ciri itu tadi, entah dari wilayah negaranya, baik dari lagu kebangsaan juga beda, identitas dari benderanya berbeda, identitas dari lambang negara juga beda. Nah, itu makanya di setiap pertemuan internasional pasti menampilkan perbedaan dari identitas sebuah negara. Ya kayak misalkan forum-forum PBB, kalau di Asia Tenggara ada ASEAN gitu ya. Terus Indonesia juga masuk G20, ya kan. OPEC, APEC dan sebagainya itu semuanya akan menampilkan suatu identitas negara yang berbeda dari pesertanya. Identitas bagi negara. Bagi setiap negara berdaulat dipastikan memiliki identitas. Seperti tadi yang saya sampaikan, identitas suatu negara itu bukan hanya sekedar, misalkan Garuda itu bukan hanya sekedar ditempelnya di tembok, terus buat pajangan itu saja, tidak. Secara esensinya sebetulnya makna dari lambang dari suatu negara itu mencitrakan negara itu mempunyai kewibawaan itu. Makanya logo dari suatu negara itu tidak ada yang tidak ada yang memilih logo yang sekiranya imut-imut gitu ya. Masa negara memilih logonya yang imut-imut, nanti kan takutnya akan mendegradasi kewibawaan suatu negara itu. Makanya biasanya pemilihan lambang negara itu yang gagah-gagah gitu ya. Indonesia ada Garuda, Amerika ada burung gitu ya, burungnya Amerika itu. Terus kalau Malaysia itu ada harimau Malaya dan sebagainya. Itu kan yang garang-garang gitu ya. Jadi kalau menurut saya memilih identitas dari sisi lambang negara juga tidak main-main. Pasti setiap negara mempunyai filosofi masing-masing yang tentunya itu menjaga kewibawaan dan kehormatan dari negara itu. Seperti itu. Identitas dari sebuah negara akan mampu membawa kewibawaan dan kehormatan negara itu jika dibandingkan atau disejajarkan dengan negara yang lain. Tujuan pembelajarannya yang pertama, biar peduli terhadap identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai Pancasila. B. Mampu menganalisis esensi dan urgensi identitas nasional. C. Mampu menyajikan hasil kajian konseptual dan empiris terkait urgensi identitas nasional. Ya, intinya kita sebagai warga negara Indonesia perlu mengerti, harus belajar mengenai identitas nasional kita biar tahu gitu ya bagaimana kajian dan urgensi atau esensi dari identitas nasional Indonesia. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Yang pertama, secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berarti ciri-ciri atau kode khusus seseorang atau jati diri, sementara nasional berarti bersifat kebangsaan. Sehingga identitas nasional adalah identitas yang lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Sementara secara terminologis, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh bangsa secara filosofis membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Sementara secara yuridis ini yang ada di dalam konstitusi kita, di mana dalam konstitusi kita didetailkan ya apa yang menjadi identitas Indonesia. Di sana ada bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan di pasal 35, 36A, 36B, dan 36C. Nah, ini pengertiannya ya, secara konsep identitas nasional, baik secara etimologis, terminologis, maupun secara
yuridis sudah jelas ya di sini. Pengertian identitas nasional menurut ahli. Menurut Tilar, identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Bangsa adalah keseluruhan alamiah dari seseorang, daripadanya lah seorang individu memperoleh realitasnya. Ya maksudnya identitas nasional itu berhubungan dengan bersatunya suatu bangsa dari berbagai suku bangsa. Dari berbagai suku bangsa yang beragam itu sehingga bisa bersatu menjadi satu yang bangsa yang utuh yang namanya bangsa Indonesia. Meskipun dari latar belakang yang berbeda, suku bangsa ini memiliki ciri khas masing-masing, memiliki rumah adat masing-masing, memiliki bahasa masing-masing, memiliki karakteristik masing-masing suku bangsa ini. Tetapi ketika sudah merdeka, gabung menjadi satu di dalam bangsa Indonesia memiliki identitas nasional yang sama. Dari Sabang sampai Merauke sama. Jadi tidak ada perbedaan mengenai bendera, semua sama. NKRI dari Duk Etan Duk Kulon, Duk Lord Duk Idul, semua sama, benderanya merah putih. Semuanya juga sama identitasnya, misalkan lagu kebangsaan sama, mata uangnya sama gitu ya. Bahkan kalau mata uang, kalau misalkan di dalam wilayah NKRI tidak memakai rupiah, itu bisa kena hukuman pidana. Misalkan buat transaksi itu menggunakan mata uang selain rupiah itu kalau nggak salah ada pidananya gitu ya. Ataupun ada pengibaran bendera apa gitu yang dianggap itu mengganggu stabilitas politik, itu juga bisa ditangkap gitu ya. Makanya dari Sabang sampai Merauke itu sama semua identitasnya. Ubaidillah dan Abdul Rojak. Identitas nasional adalah gagasan yang melekat pada suatu bangsa. Ya, itu tadi ada khasnya apa dari bangsa itu, entah dari pemilihan gambar dari benderanya, terus juga mungkin lagu kebangsaannya bagaimana, ada khas di sana. Profesor Dr. Kailan MS, identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa yang lebih populer disebut sebagai kepribadian bangsa. Karena tadi sifatnya identitas nasional juga membawa kewibawaan dan kehormatan bangsa, makanya juga bisa disebut sebagai kepribadian. Jadi kepribadian bangsa itu bisa dilihat dari apa yang sudah embedded di dalam kekhasan di negara itu. Misalkan negara itu memilih tadi lambang Garuda misalkan. Jadi ada filosofisnya apa, ada harimau Malaya filosofisnya apa. Jadi itu sangat melekat dari ciri-ciri kepribadian bangsa itu. Pancasila sebagai identitas nasional. Pancasila merupakan identitas nasional yang unik. Pancasila bukan hanya sekedar identitas dalam arti fisik atau simbol, layaknya bendera dan lambang sebagainya. Pancasila adalah identitas secara non-fisik yang atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa. Itu tadi yang pernah saya ceritakan bahwa Garuda Pancasila itu bukan hanya sekedar ditempel di tembok, dipajang begitu saja, tetapi memang ada filosofisnya, ada pengertiannya dari masing-masing pasal itu, pasal per pasal ada. Bagaimana pasal per pasal itu juga akan nanti di breakdown ke dalam peraturan-peraturan yang akan berlaku di Indonesia. Jadi ini termasuk suatu landasan ya, landasan di dalam pembuatan peraturan yang ada di Indonesia, tidak bisa lepas dari nilai-nilai Pancasila. Misalkan kayak ketuhanan yang Maha Esa, misalkan salah satu pasalnya, berarti Indonesia adalah negara yang mengakui sebuah keragaman agama, gitu ya. Dan agama pun juga diakui oleh negara pun juga harus ada legitimasinya, gitu.
Terus misalkan ada suatu undang-undang yang sangat lekat sekali dengan undang-undang yang berkaitan dengan agama apa misalnya. Misalnya undang-undang tentang pernikahan. Undang-undang tentang pernikahan itu hanya memperbolehkan pernikahan satu agama saja. Itu juga termasuk undang-undang yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Mengapa? Karena di dalam agama itu hanya mengesahkan pernikahan satu agama saja. Agama manapun itu hanya memperbolehkan pernikahan satu agamanya saja, di dalam agamanya mereka sendiri gitu. Kalau Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, Katolik dengan Katolik, Buddha dengan Buddha, Hindu dengan Hindu, seperti itu. Nah, makanya pada waktu itu ada yang namanya sekelompok masyarakat atau masyarakat mengajukan gugatan undang-undang pernikahan ke MK. Mereka mengajukan bahwa undang-undang pernikahan ini eh, apa ya, mengebiri hak-hak untuk bisa menikah beda agama. Nah, lantas MK bagaimana tanggapannya? Lantas MK ternyata menolak ajuan gugatan dari masyarakat itu. Kenapa? Karena keabsahan sebuah pernikahan itu terletak di agama itu gitu loh. Keabsahan sebuah pernikahan terletak di agamanya itu. Sementara negara sifatnya hanya administrasi. Jadi sah atau tidaknya pernikahan itu ya terletak di agamanya itu. Ketika sama-sama menikah sesama agama Islam ya dianggap sah secara agama. Tetapi ketika menikah beda agama itu tidak sah secara agama dan negara pun juga tidak bisa mengakui. Makanya di dalam undang-undang pernikahan itu hanya bisa mengakomodasi atau mengesahkan pernikahan secara sesama agama. Loh Pak, ada kok itu orang-orang di sekitar kita yang nikah beda agama. Nah itu kalau mau saya meminjam istilah dari teman saya yang dari Fakultas Hukum, itu namanya penyelundupan hukum. Dan penyelundupan hukum seperti itu ya ini ya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena begini, biasanya orang yang seperti itu waktu mau menikah itu pasti seolah-olah agamanya sama ya, sama lah gitu, mau ngurus administrasi di awal tuh sama-sama satu agama A gitu. Nah, nikahnya sesama agama, sama agamanya, tetapi ketika sudah berumah tangga, prakteknya dalam keseharian, ternyata salah satunya balik lagi kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi seolah-olah pernikahan itu hanya untuk melewati administrasi saja, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di sana dengan kejujurannya lah gitu loh. Jadi itu tentang Pancasila sebagai identitas nasional. Alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Pancasila agar dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang berkeberadaan Pancasila memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa yang lain. Pembeda maksudnya mempunyai kekhasan yang positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji. Bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Jadi semua dari sila-sila yang ada di Pancasila itu pasti mencerminkan kalau misalkan diimplementasikan dengan baik pasti memiliki kekhasan yang positif. Nah, makanya ada mata kuliah pendidikan Pancasila, ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang tujuannya apa? Tujuannya agar menginternalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam masing-masing mahasiswa atau siswa yang belajar di dalam mata kuliah ini, seperti itu. Sumber historis, sosiologis, dan politik identitas nasional Indonesia. Sebelum membahas tentang sumber-sumber itu, kita bahas identitas primer dan sekunder. Identitas primer, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder.
Identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Maksudnya itu begini, identitas primer itu adalah suku bangsa, sementara identitas sekunder adalah bangsa. Dari identitas primer itu atau suku bangsa itu di Indonesia lebih dari 700 suku bangsa. Nah, mereka ketika sudah merdeka bersepakat untuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika sudah bersatu yang identitas primer itu tadi, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, akibatnya menjadi NKRI. NKRI ini apa? Identitas sekunder. Identitas yang dibentuk dari hasil kesepakatan bersama. Jadi ada yang namanya identitas secara primer, yang itu terdiri dari suku-suku bangsa, dan ada juga identitas yang sekunder. Identitas secara bangsa, NKRI. Gitu. Sumber historis, nah ini. Sumber historis dari identitas nasional, jadi identitas nasional yang ada di Indonesia itu tidak ujuk-ujuk dibikin langsung habis setelah merdeka, tidak. Jadi ada rututan sejarahnya gitu ya. Jadi tidak seperti bintang jatuh langsung dapat secari kertas yang isinya identitas nasional, tidak. Yang habis merdeka tiba-tiba ada apa gitu, ada yang mengasih tahu tentang identitas nasional, tidak. Tapi ada sejarahnya yang lumayan cukup panjang. Jadi yang pertama ada kebangkitan nasional. Jadi di sana ada ini ya, di dalam pada waktu itu masih ada Belanda menduduki wilayah Nusantara itu, ada upaya-upaya dari golongan-golongan yang pengen Indonesia maju itu pada waktu itu ya, pentingnya dibentuknya suatu pendidikan di sana. Jadi lahir-lahir organisasi-organisasi yang sekiranya mampu untuk mendorong agar penduduk Indonesia itu bisa membaca, misalkan, bisa belajar pada waktu itu ya. Terus kemudian pada tahun 1918, 1948, 2003 ada namanya Kongres Kebudayaan. Ada melahirkan kepedulian terhadap unsur-unsur budaya lain. Semakin banyak organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Jadi pada tahun ini banyak sekali muncul-muncul organisasi yang mengakomodasi aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Terus 1928 ini ada Sumpah Pemuda. Nah, ini termasuk trigger munculnya identitas nasional Indonesia, yang di sana ada bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada waktu itu banyak sekali organisasi-organisasi dari berbagai daerah, ya ada Jong Java, Jong Minahasa atau Jong apa itu, berkumpul menjadi satu, dan mereka berikrar untuk bersumpah pemuda di sana. Jadi itu, jadi secara historis ada kebangkitan nasional, ada Kongres Kebudayaan, ada Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Kemudian secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan yang panjang menuju Indonesia merdeka maupun pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Oleh karena itu, secara sosiologis, keberadaan identitas etnis termasuk identitas diri individu sangat penting karena menjadi penentu bagi identitas nasional. Jadi begini, jadi secara kondisi yang ada di Indonesia, secara identitas nasional itu terbentuk memang bukan langsung dibentuk suatu lembaga legislatif gitu ya, DPR maupun dari lembaga eksekutif presiden pada waktu itu. Tapi secara sosiologis ternyata di masyarakat ini juga memiliki suatu kekhasan-kekhasan
Misalnya di sana ada kekerasan di dalam kondisi sosiologis itu ada apa ya? Ada budaya gotong royong misalnya, ada budaya gendorenan misalkan, selamatan gitu ya. Ada apalagi? Ada intinya ada timbul suatu kekerasan-kekerasan yang budaya asli di Indonesia gitu. Jadi budaya saling tolong menolong ini termasuk yang memberikan sumbangsi terhadap identitas nasional Indonesia. Karena tipe-tipe masyarakat Indonesia ini dulunya lebih banyak tipenya ini ya, Gemenskaf. Gemenskaf itu tipe masyarakat yang saling menolong gitu. Jadi ketika ada bangun rumah itu nggak usah dulu nggak usah ini ya nggak usah bayar tukang itu tapi tetangganya sudah mau bantu mau ngedak gitu ya dulu datang sendiri nggak usah minta nyari tukang membayar enggak datang sendiri bantu-bantu gitu kalau ada hajatan ya ada banyak yang rewang gitu ya banyak datang yang bantu ngudek jenang apa bikin jadah bikin jemblem bikin iwel-iwel atau bikin apapun itu nah itu nggak usah dibayar mereka bantu gitu membantu tetangganya nah itu termasuk bagian dari sumber sosiologis identitas nasional Indonesia yang saling gotong royong kayak gitu dibandingkan dengan negara lain mungkin kalau negara lain mungkin tipe-tipe masyarakatnya ada yang tipenya Gesellschaft atau sangat individualis gitu ya jadi tetangga dengan tetangga yang lainnya itu nggak kenal acuh tak acuh gitu kalau sekarang mungkin kayak di masyarakat kota ya di perumahan mewah itu tetangga satu dengan tetangga yang lain paling nggak tahu nggak kenal gitu mungkin seperti itu dah tapi dalam sejarah Indonesia pada waktu dulu itu ada ini ada sejarahnya gotong royong yang baik antar masyarakat gitu itu termasuk sebagai sumber sosiologis identitas nasional kita sumber politis nah ini yang eh, disebutkan oleh Pinarno ya di sana ada bahasa nasional bahasa Indonesia nah kalau bahasa Indonesia ini termasuk bahasa yang luar biasa ya padahal kalau secara jumlah suku bangsanya itu suku bangsa terbesar di Indonesia apa? Suku bangsa Jawa. Kalau misalkan pada waktu itu di dalam pembahasan identitas nasional terutama bahasa, kalau misalkan orang Jawa egois itu bahasa nasionalnya bisa bahasa Jawa. Tapi untungnya pada waktu itu mungkin termasuk dicari ya win-win solutionnya bahasa yang sekiranya tidak mendominasi antara suku satu dengan suku yang lainnya, bahasa yang sekiranya bisa diamini oleh seluruh suku bangsa yang bersatu di dalam NKRI. Akhirnya dipilihlah bahasa Indonesia. Bahasa yang memang dibentuk agar bisa diamini oleh semua yang ada pada waktu itu. Pembahasan pemilihan bahasa persatuan pada waktu itu. Kemudian bendera negara merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Garuda Pancasila, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara adalah Pancasila, konstitusi dasar negara, undang-undang negara Republik Indonesia 1945, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bentuk negara NKRI ini berarti yang membedakan dengan negara federal apa? Kalau NKRI ini peraturan dari pusat sampai daerah, dari pusat pemerintah pusat di Jakarta sampai ke RT RW tingkat pelosok-pelosok yang ada di manapun itu di seluruh Indonesia harus sama peraturannya. Berlakunya sama. Beda dengan negara federal ya. Bentuk negara federal itu bentuk negara federal bisa saja aturan di pusat itu beda dengan aturan di negara bagiannya di daerahnya. Misal saya contohkan di Malaysia itu di eh, di pusat pemerintahan di Malaysia Kuala Lumpur tuh hari liburnya hari Minggu, tapi ada negara bagian di Malaysia itu yang hari liburnya hari Jumat. Gitu. Ada juga di Amerika yang misalkan yang negara bagian ini memperbolehkan A,
ternyata di negara bagian yang lain tidak memperbolehkan itu ada gitu. Jadi bentuk negara NKRI itu konsekuensinya semua aturan harus sama dari pusat sampai daerah. 9 konsepsinya adalah wawasan Nusantara dan kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Jadi kebudayaan daerah itu tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang satu hal yang bukan bagian, tapi tetap dianggap sebagai bagian dari kebudayaan nasional juga. Keanekaragaman itu menjadi suatu berkah bagi bangsa Indonesia. Biasanya untuk promosi wisata itu kan biasanya menampilkan kekasan-kekasan kebudayaan daerah, nah itu bisa diangkat sebagai kebudayaan nasional juga. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Profesor Asyumardi Azra ini dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya, menyatakan Pancasila saat ini sulit dan cenderung dimarginalkan di semua kehidupan masyarakat Indonesia. Karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, adanya liberalisme politik, adanya desentralisasi otonomi daerah. Jadi Pancasila ini pada zaman Soeharto dulu itu dipakai sebagai alat politik pemerintahan Orde Baru untuk menjatuhkan lawan politiknya. Barang siapa yang sekiranya menentang pemerintahan Orde Baru pada waktu itu dianggap anti Pancasila. Siapapun yang menentang pemerintah itu dianggap melanggar nilai-nilai Pancasila dan orang itu berhak untuk bisa nggak tahu diapain ya pada waktu itu, ya bisa hilang, bisa apa gitu. Nah seperti itu, jadi dijadikan sebagai alat, padahal alasannya itu hanya untuk padahal alasannya pada waktu itu orang ingin mengkritik gitu loh, mengkritik kebijakan pemerintah, tapi oleh pemerintah orang itu di-labeling tidak sesuai dengan Pancasila, akibatnya negara boleh untuk mesangsi orang itu. Jadi dipakai alat itu ya pada waktu itu Pancasila. Terus adanya liberalisme politik. Jadi liberalisme politik ini misalnya di dalam pasca reformasi ketika sudah ada pemilihan langsung, pemilu presiden atau pilkada atau pemilihan DPR RI atau DPRD itu misalkan ada yang menggunakan money politik, intimidasi gitu ya. Nah itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat malas nyoblos ketika nggak ada uang dari serangan fajar misalnya. Itu ada beberapa yang terjadi di sekitar kita seperti itu. Jadi fenomena seperti itu masih jauh dari nilai-nilai Pancasila yang harusnya pemilihan itu harus jujur, luber, jurdil itu tidak bisa karena memang masih ada oknum-oknum di sekitar kita yang masih mempergunakan hal-hal semacam itu untuk syahwat kepentingan politik pribadi maupun kelompoknya kayak gitu. Maksudnya liberalisme politik seperti itu. Lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Nah, memang positifnya adanya otonomi daerah ini harapannya bisa membangun secara fokus daerah itu membangun daerahnya karena kekurangan daerah itu yang tahu ya orang-orang di daerah, makanya kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat di daerahnya itu. Harapannya ketika bupati, wali kota, gubernur yang terpilih di wilayah itu mampu mengangkat kekurangan-kekurangan dari wilayah itu karena mereka yang tahu, harapannya seperti itu. Tapi faktanya apa? Tapi faktanya malah beberapa dari kepala daerah itu dianggap kurang entos dalam bahasa Jawanya, kurang mampu gitu loh untuk membangun daerahnya sendiri gitu. Karena apa? Kadang ini kalau saya mau mengutip dari apa yang disampaikan Ketua KPK akhir-akhir ini, konon katanya banyak sekali kepala daerah itu yang didukung oleh sponsor. Sponsor ini bisa beragam ya, entah dari pengusaha, entah dari
siapapun yang punya uang itu pemodal kapital untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Nah, itu takutnya nanti yang ditakutkan KPK adalah apa? Yang ditakutkan nanti ketika sudah terpilih akhirnya menjabat bukan untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat untuk memajukan daerahnya, tetapi menjabat hanya untuk mencari uang itu modalnya dulu untuk membalikan modal kepada yang sponsori itu gitu loh. Jadi rawan sekali di sana potensi untuk perilaku koruptif itu yang ditakutkan oleh KPK. Nah, makanya desentralisasi ini di satu sisi bagi kepala daerah yang berpikir maju itu bisa berpotensi untuk memajukan daerah itu, tetapi bagi kepala daerah yang kurang memiliki kapasitas yang baik, ya takutnya malah sebaliknya, malah rawan sekali terjadi perilaku yang koruptif seperti itu, yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Sama lah ini tadi yang saya sampaikan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lainnya. Makanya Indonesia memiliki kayak bendera, kayak wilayah, kayak kedaulatan, kayak lagu kebangsaan, gitu kan. Biar dikenal oleh bangsa lain, gitu ya. Ketika forum global terus nggak punya bendera, kan nggak mungkin ya suatu negara zaman sekarang diperlukan identitas, misalkan bendera itu di dalam kancah internasional. Yang lain dikerek pas pemberian medali, yang lain dikerek ada benderanya, masa negara ada yang tidak punya bendera, benderanya ini ke apa, goib. Nggak mungkin, pasti ada bendera, harus ada bendera fisiknya gitu. Kedua, sangat penting bagi kelangsungan hidup negara ke negara bangsa dalam hubungan internasional yang saling membutuhkan. Yang ketiga, penting bagi kewibawaan seperti yang saya sampaikan tadi. Identitas itu membawa kewibawaan dan kehormatan suatu bangsa. Ini adalah esensi dan urgensi mengapa diperlukannya identitas nasional. Maksudnya tujuan betapa pentingnya identitas nasional bagi suatu negara itu. Diperlukan ini, ada tiga ini urgensinya. Jadi sangat penting terutama dalam hubungan internasional dengan negara bangsa yang lainnya. Ya, itu penjelasan dari saya. Jadi bisa dilihat di buku referensi yang sudah saya berikan, terutama yang dari Kemendikbud itu atau Kemenristekdikti, sudah saya upload di sudah saya upload di e-learning. Nah, oke, kita habis ini kita lanjutkan diskusinya di WhatsApp group. Ihdinas siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.